Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas cara menentukan informasi tersirat pada karya sastra atau menyimpulkan, memaknai bagian teks. Dalam judul ini berarti ketika menentukan informasi tersirat pada karya sastra, di dalam soal yang muncul biasanya adalah diminta untuk menyimpulkan atau memaknai bagian teks. Marilah kita pelajari bersama. Kesimpulan cerita merupakan intisari dari cerita. Kesimpulan isi cerita dapat dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Bacalah cerita dengan seksama dari awal sampai akhir. 2. Temukan ide pokok dan kata kunci dalam cerita. 3. Kesimpulan merupakan akhir dari cerita tersebut. Bagaimana? 4. Buatlah kesimpulan isi cerita berdasarkan ide pokok dan kata kunci dengan menggunakan kata-kata sendiri yang isinya sesuai dengan isi cerita tersebut. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh dalam soal ujian. Perhatikan dan bacalah dengan baik soal berikut. Iwan, Jaka, dan Ruli pulang sekolah bersama-sama. Dalam perjalanan pulang itu, Iwan melihat dompet tergeletak di tepi jalan. Dompet segera diambil. Kalau ada uangnya, ambil saja uangnya. Buang lagi dompetnya itu, teriak Ruli. Hus, itu tidak baik, jawab Iwan tegas. Iwan bersama teman-temannya memeriksa dompet temuannya. Ternyata dalam dompet tersebut ada KTP dan beberapa lembar uang ratusan ribu. Milik siapa dompet itu? Tanya Jaka. Sebentar, ini KTP-nya atas nama Bapak Yusuf Adi, jawab Iwan. Alamatnya? Tanya Ruli. Jalan Pandega 35, Yogyakarta, jawab Iwan singkat. Itu kampung sebelah Kuan, sahut Jaka. Kalau begitu, kita antar saja sekarang, agar Pak Yusuf tidak kebingungan mencari dompetnya, ajak Iwan kepada teman-temannya. Setelah melalui beberapa kelokan jalan, sampailah mereka di rumah Pak Yusuf. Iwan mewakili teman-temannya menyampaikan maksud kedatangannya. Mereka segera menyerahkan dompet kepada Pak Yusuf. Pak Yusuf mengucapkan terima kasih. Kesimpulan cerita tersebut adalah A. Dompet Pak Yusuf Adi ditemukan oleh Iwan beserta teman-temannya. B. Dompet Pak Yusuf kembali atas pertolongan anak-anak yang baik hati. C. Bila menemukan barang harus dikembalikan kepada pemiliknya. D. Penemu tidak tertarik dengan uang yang ada di dompet tersebut. Coba kita bahas satu persatu mulai dari jawaban A. Yang ditanyakan di sini adalah kesimpulan cerita tersebut, cerita yang kita baca tadi. Kalau jawaban A, dompet Pak Yusuf Adi ditemukan oleh Iwan beserta teman-temannya. Ya, memang dompet Pak Yusuf Adi itu ditemukan oleh Iwan beserta teman-temannya. Tetapi pernyataan ini bukanlah kesimpulan dari cerita tersebut. Karena kesimpulan itu biasanya adalah akhir atau inti dari cerita.
Yang B, dompet Pak Yusuf kembali atas pertolongan anak-anak yang baik hati. Nah, di sini jelas ya bahwa dompet Pak Yusuf Adi bisa kembali. Itu atas pertolongan anak-anak yang baik hati. Karena jika mereka tidak baik, bisa saja dompet yang ditemukan oleh Iwan dan teman-temannya tidak kembali ke Pak Yusuf. Sedangkan yang C, bila menemukan barang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ini juga benar, tetapi ini bisa jadi ini adalah amanah atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerita ini. Sedangkan D, penemu tidak tertarik dengan uang yang ada di dompet tersebut. Yang pernyataan D ini tidak sesuai ya, karena pada dasarnya mereka tertarik, sempat mau mengambil dompetnya, uangnya. Mereka sempat mau mengambil uangnya, hanya saja tidak jadi. Artinya mereka adalah anak-anak yang baik. Maka kesimpulan dari cerita tersebut adalah B, yaitu dompet Pak Yusuf kembali atas pertolongan anak-anak yang baik hati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.